Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Serta selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin sebelumnya kami akan merepost video ini untuk memenuhi tugas akhir semester daripada mata kuliah Manajemen Resiko dosen pengampu Bapak Purwanto Universitas Pelita Bangsa, dan kami mengambil program studi manajemen. Nah, jadi apa yang akan kita bicarakan di video ini mungkin tentang mata kuliah manajemen risiko. Salah satunya nanti akan saya jelaskan manajemen risiko itu apa, fungsinya itu apa, dan pentingnya itu bagi perusahaan itu apa gitu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin ya, karena kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sendiri, nama saya Mustafa Kamal. Nama saya Muhammad Farid Asyad Supriyatna. Nama saya Erik Kurniawan. Saya Anis Masruha. Nah, jadi di sini kami dari kelompok manajemen risiko akan memenuhi tugas akhir semester, yang dimana nanti saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko, fungsinya, dan pentingnya bagi perusahaan atau kami sebagai lapangan di pekerjaan gitu. Nah, jadi manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, untuk fungsinya sendiri, manajemen risiko itu bertugas untuk mengarahkan praktik enterprise risk management pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Nah, terus manajemen risiko dalam suatu perusahaan ya. Secara sederhana, manajemen risiko adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Dengan melakukan risiko, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang menyerang perusahaan tersebut, khususnya di ranah permodalan dan keuangan usaha. Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin akan bertanya secara detail, nanti secara personal. Jadi saya akan bertanya kepada Mas Farid, Mas Erik, sama Mbak Anis tentang pekerjaan, aktivitas pekerja saat ini apa, di bagian apa, kerja sebagai apa, dan nanti saya akan bertanya secara detail mungkin ya Mas Erik sama Mas Farid juga. Kalau boleh tahu sebelumnya nih saya nanya ya, Mbak Anis itu kerja di mana sebagai apa? Kalau saya sendiri, saya bekerja di bagian admin di suatu Bagian admin. Di suatu klinik kecantikan. Suatu klinik kecantikan ya. Iya. Nah, cukup menarik nih, nanti kita bisa dibahas untuk Mbak Anis. Mungkin saya akan bertanya resikonya tentang administrasi di bagian klinik kecantikan ya, dan mungkin nanti cara meminimalisir resikonya itu seperti apa, mungkin nanti kita akan bahas ya secara detail. Dan juga ada Mas Erik. Nah, Mas Erik ini kerja atau apa nih aktivitasnya? Saya memiliki usaha sih. Berarti kerja ya? Ya. Memperkerjakan Mungkin bisa. di bidang apa Mas Erik? Jasa penyewaan armada atau bisa disebut kontraktor. Armada perang atau apa nih? Bukan ya? Bukan. Armada Penyewaan jasa transportasi atau apa? Transportasi alat berat. Alat berat. Berarti sewa alat berat Yes, ya. betul. Lebih tepatnya mungkin untuk konstruksi ya, Ya, bangunan atau mungkin galian. Betul. Ya. Oke, ini juga cukup menarik ya, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Yang terakhir Mas Farid nih. Iya dong. Si ganteng nih Mas Farid nih. Masalah bisa aja. Mas Farid sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa nih aktivitas Mas Farid? Bekerja kan? Ya, untuk sekarang masih bekerja ya Mas Am Bekerja di salah satu perusahaan di KIC atau di Karawang Barat. di Kerawang Barat. Mas Farid kan rumahnya di Cikarang ya? Iya. Jadi agak jauh juga ya. Iya, ke lumayan Kerawang. Mas Am. Tiap hari PP apa ngekos? di Ada Kerawang? jemputan Mas Am. Oh, ada jemputan. Enak ya kalau ada jemputan kan kita bisa meminimalisir transportasi juga Iya, Mas. betul Mas Am. Pengeluaran. Nah, Mas Farid ini bekerja di salah satu perusahaan otomotif. Ya, betul di perusahaan Otomotif. itu. Di bagian apa nih, Mas? Di bagian maintenance atau di produksi engineering ya Mas Am. Jadi saya lebih khususnya di perbaikan molding atau di Perbaikan molding. dice. Oh. Nah, ini juga sangat menarik malah ya yang bisa kita gali secara detail tentang bagaimana pekerjaan Mas Farid ini di bidang apa tadi? Maintenance ya. Maintenance di bidang otomotif. Nah, mungkin saya akan bertanya secara personal lebih detail sekarang ya. Oke. Nah, jadi saya akan memulai dari Mas Farid nih ya. Ya Mas Karena Am. kan tadi saya udah bilang juga cukup menarik gitu. Mas Farid ini bekerja di bidang otomotif Ya, sebagai komponen, Mas. maintenance Ya, produksi komponen ya lebih Ya, tepatnya. lebih tepatnya komponen. Nah, Mas Farid, saya mau nanya nih, resiko yang dihadapi Mas Farid bekerja di bidang otomotif atau Mas Faridnya sebagai maintenance produksi nih, apa nih resiko yang dihadapi? kira-kira? Kalau semua orang pasti memiliki resiko ya Mas pasti Am. pasti, apapun Kalau- itu pasti punya resikonya. Kalau di dalam kerjaan saya atau di bagian saya tersendiri itu resikonya untuk diri sendiri itu ada, Untuk diri untuk sendiri. orang lain ada, untuk apa resiko yang disebabkan oleh alat juga ada. Ya, Ya, untuk yang diri sendiri itu contohnya pada saat perbaikan molding otomatis kita membuka dice atau moldnya yang kecil dan kita membutuhkan alat atau tongkat untuk mengungkit itu pada saat apa tuh? pembongkaran, Perbaikan. perbaikan moldnya. Oh, berarti perbaikan alat, Ya, perbaikan bukan moldnya. molnya. Iya. Jadi pas saat mold kecilnya itu kita tidak mengangkatnya, harusnya menggunakan alat ataupun alat pengungkit seperti besi Iya, untuk dicontoh. alat khusus mungkin ya? Ya, alat khusus untuk mengangkatnya. Kita Mengangkat. tidak menggunakan itu. Kita angkat apa Menggunakan posisi tangan. ya menggunakan tangan, posisi mejanya itu licin, jatuh dan tangan kita terjepit. Oh, Itu iya. salah satu resikonya. Itu satu resiko. Untuk alat mungkin ya sedikit dari mall-mall yang besar yang jumlahnya mungkin beratnya bisa tonasenya bisa 2 ton, 3 ton. Berarti itu pakai alat berat ya? Pakai kren katrol, gitu. pakai Oh, katrol. kren, tapi Oh, kerennya itu untuk yang manual. Yang manual yang masih pakai kayak apa sih namanya? Tarikan gitu Iya, ya? tarikan. Kalau di dalam dari katrol itu tidak ada pengecekan, Itu Bisa harus karat. harus secara berkala juga Iya, itu sering pengecekannya. berkala. Misalkan ada seminggu sekali Iya, dicek. 2 bulan sekali. 2 bulan Mas. sekali. 2 bulan. Lebih tepatnya ada jadwalnya juga ya. Iya. Itu resikonya mungkin tali selingnya putus atau Iya, itu sangat bahaya. Iya, Kalau kitanya Hmm. nyantol ke moldnya Semuanya kurang kurang pas, pas. itu jadi bahaya. Nah, Iya. untuk jadi orang lain itu rata-rata kalau di saya itu untuk kecelakaan atau resiko yang dihadapi dari bagian saya untuk orang lain itu rata-rata itu dari pribadi di bagian saya itu sendiri Mas Am. Misalnya satu contoh salah pemasangan Salah part. pemasangan partnya Ya, ya, partnya, spare partnya. Jadi harusnya partnya masangnya lurus, ini malah bengkok. Itu kan Dikit salah. aja kan udah Ya, pengaruh beda, itu ya, beda, masuk beda. pengaruh. Itu tidak masuk lidahnya, otomatis pas nanti dipasang di mesin, ketika di stamping itu kan tidak masuk ya pan sama dainya, maksudnya atas sama bawahnya tidak masuk. Itu karena- jebret pecah Mas Am, itu ntar mental ke mata operator yang di mesinnya. itu Ya, cukup salah satu beresiko resikonya. juga ya. Mungkin itu Mas Am. Nah, mungkin untuk meminimalisirnya nih Ya. resiko tersebut, apa yang harus dilakukan sih sebagai maintenance produksi ini? Kalau misalnya untuk minimalisir atau mengurangi resikonya Mengurangi ya, resikonya. Apakah menguranginya. harus kerja sesuai operasional produksi Ya. atau Kalau SOP itu pasti ada Mas Am ya. ya. Kalau SOP itu sudah ada dan
kebijakan mutu, tentang IKA, instruksi kerja dan lain itu pasti ada. Dan tentang keselamatan semua juga pasti ada. ya pasti kan, ada. Nah, itu semua itu sudah dipikirkan secara Kalau safety. misalkan semua SOP itu tentang keselamatan, tentang safety itu udah dilakukan semua nih, Ya, tapi masih terjadi hal seperti itu, ya mungkin apa itu- nih yang harus diminimalisir? ya. Kalau itu dalam kayak gitu misalnya ada human error Mas Am. Iya, Jadi pasti. kesalahan tentang kesalahan tentang ya itu sendiri kesalahannya. Nah, untuk SOP itu sendiri pasti semuanya udah ada, IKA itu sudah ada di bagian saya, itu semuanya sudah lengkap, dan mungkin belum ada yang ditemukan indikator masalah yang lainnya dan menyebabkan untuk SOP itu diperbaiki lagi. Iya, revisi lagi, Iya, karena revisi kan lagi. ada lagi kejadian pasti akan Iya. revisi lagi. Revisi Mungkin karena lagi. SOP-nya itu belum mencakup apa yang bakal terjadi Iya. gitu. Kalau itu untuk minimalisirnya, ya untuk manajer atau bagian atau bos saya itu atasan lah ya. ya Ya, atasan. merubah tentang misalnya di dalam spare part itu ada yang namanya Pokayoke Mas Am. Pokoknya itu apa nih, Mas Farid? Pokayoke itu misalnya spare part itu bentuknya kotak. Dalam kotak itu kan pasti kalau kotak itu ada yang tajam, ada yang dipotong doang. Nah, kalau misalnya untuk minimalisirnya itu Mas Am, kalau misalnya spare part misalnya yang kotak yang apa itu dibedain R-nya saja. Jadi plate sama di spare partnya itu kalau misalnya R-nya tidak ketemu itu tidak masuk. Oh, gitu. Nah, itu minimalisir kesalahan untuk terjadinya spare part terbalik. Untuk spare part yang bulat Mas Am, untuk minimalisirnya itu contohnya kita pengambilan spare part itu harus dicek terlebih dahulu ukurannya, atau minimal kita harus memasukkan ke die-nya, ke bawahnya pasangannya. Pasangannya. Kita ukur pasangan. Kalau beda ukuran sedikit pun kan nggak bakal masuk itu. Iya, nggak bakal masuk. Masuk, cuman dia beda clearance-nya. Nah, dari situ mungkin perbaikan yang lebih lanjutnya itu kalau misalnya salah naro atau itu kan human error Mas Am. Jadi mungkin ya semua itu ada masalahnya. Pasti human error itu kan karena kita juga nggak tahu kan kondisi orang kayak gimana. Iya. Terus mungkin dia lagi capek. Ya mungkin itu minimalisir lagi Mas Am. lembur. Mungkin kadang kan kebanyakan yang kerja itu karena si orangnya itu sedang lembur, Ya, capean. minimalisirnya mungkin itu Mas Am. Oke. Cukup menarik nih ya pembahasan dari Mas Farid ini tentang resiko dan cara meminimalisirnya di bagian maintenance produksi ini. Mungkin sekian sih untuk Mas Farid ya. Terima kasih. Kita lanjut ke yang lebih menarik lagi nih antara Mas Erik dan juga Mbak Anis. Ya, baik Mas Am. Nah, untuk selanjutnya saya cukup tertarik dengan Mbak Anis nih. Iya. Mbak Anis ya. Mbak Anis tadi bilang Mbak Anis kerja di bagian administrasi salah satu klinik ya. Iya, betul. Kecantikan ya, bukan kesehatan. Iya, di bagian Tapi kecantikan. Nggak mencakup kesehatan berarti. Ya, di situ kan juga ada krim-krimnya, ada obat-obatnya juga sih. Berarti kesehatan tentang perawatan lah Tapi ya, iya, lebih ke kulit. ke kulit. Betul. Mungkin kulit saya juga bisa nih supaya bisa glowing nih. Boleh, Bang. Mbak Anis. Nah, saya ada pertanyaan sama sih pertanyaannya dengan Mas Farid tadi. Resiko yang dihadapi oleh Mbak Anis sebagai administrasi di bagian klinik. Kira-kira apa nih resikonya? Iya Mas Am, jadi resiko saya itu lebih ke yang paling lebih menantang tuh di bagian FO atau front office ya. Front office. Itu biasanya saya di bagian kasir atau biasanya pendaftaran pendaftaran, gitu. Saya juga melayani itu. Nah kan kalau di bagian kecantikan itu kan kebanyakan kan ibu-ibu ya yang datang gitu. Ya tahu sendiri lah Mas Am gimana ya ibu-ibu. Iya, mama kan super ya. Iya. Lumayan juga kalau udah ada komen dari mama tuh. Kebetulan kan saya juga sebagai sales gitu ya. Saya juga pasti menghadapi itu namanya konsumen atau customer. Iya. Emak-emak. Betul. Itu mama itu pasti detail kalau belanja ataupun apa. Apalagi masalah perawatan muka kan. Pasti maunya kan mereka kan bukan cuma untuk merogoh kocek yang lebih besar ya. Tapi kan mereka juga ya sayang nih uangnya udah banyak keluar. Tapi hasilnya mungkin nggak sesuai misalkan. Iya, itu pasti waduh mama itu pasti ngoceh. Nah kira-kira terhadap resiko itu mungkin kan karena komplainan ya, ketidakpuasan customer itu ya, kan. lebih keseringnya sih itu.
dari pelayanan ya, mungkin kan kalau di klinik ya, apalagi kan kalau pas praktek dokter itu kan kita kan lama terus Berarti ngantri. waktu. Berarti komplainan yang sering dihadapi itu waktu ya. Iya betul. Selain waktu, Tuh, biasanya itu mereka tuh maunya kan kebetulan di klinik saya itu ibu-ibunya di bagian menengah ke atas ya. Jadi mereka nggak iya. mau yang lelet gitu, dia maunya iya. cepat Set, gitu, set, set semuanya gitu ya. cepat. Nah, gitu. Sedangkan kan namanya kliniknya kita tuh apalagi kalau pas praktek dokter itu kan banyak ya gitu, dan maunya di apa sih namanya, dilayanin semua. Sedangkan kan kalau seperti itu kan susah gitu. Nah, lebih ke situ sih, gimana caranya saya itu meminimalisir atau mempercepat Nah, pekerjaan iya, kayak gitu. sih, benar. Nah, ngomong-ngomong meminimalisir nih cara bekerjanya gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari atau yang sudah terjadi dalam resiko tersebut? Nah, Misalkan dalam kayak komplainan mama itu, setelah dia komplain tuh apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu yang pertama, di klinik saya itu biasanya kalau komplain itu biasanya ada gift-nya. Jadi Nah, dikasih hadiah? iya, supaya mereka itu lebih apa ya, Lebih puas gitu ya? jadi oh iya mbaknya apa ya, Ada feedback gift. baik lah ya? Ya, kayak permohonan maaf. Iya, Jadi kan gimana sih, kalau saya juga ya perempuan tuh kalau ada yang kita marah-marah terus dikasih hadiah kan jadi bawahnya seneng. Iya, gitu. benar-benar. Kayak gitu sih untuk meminimalisirnya. Terus dari kecepatan, biasanya kalau ibu-ibu tuh kan, kalau kita tuh sistemnya sama kayak adalah satu instansi namanya Indomaret ya kalau boleh disebutkan. Nah itu kan kalau nggak dapat stroke biasanya dapat belanjaan tuh. Gratis ya? Iya benar-benar. Nah kalau di kami juga sama, di klinik saya. Jadi kalau nota tuh gimana caranya kan, kadang-kadang ibu-ibu mau cepet ya, notanya nggak mau diambil gitu. Biasanya kita minta tanda tangan dulu nih kalau sebenarnya ibunya itu memang nggak mau notanya itu gitu. Jadi semisal suatu saat itu ada pelaporan atau apa, biasanya kan oh ini ibu udah tanda tangan nih gitu. Jadi dia kan ada nggak bisa. datanya gitu. Iya. Jadi udah ada persetujuan sebelumnya. Betul. Kadang kan mama mungkin nggak baca. Iya betul. Nah tapi untuk meminimalisir itu, Mm-mm. misalkan si customer nggak baca persetujuan atau perjanjian di awal itu, terus dia komplain, Nah kalau apa semisal masih bisa ditanggapin atau gimana itu? ya kalau memang kalau masalah komplainnya memang karena kesalahan dari klinik ya, dari saya atau gitu, biasanya ya dapat gift dan yang lain-lain seperti itu. Cuman kalau misal emang salahnya ibunya dan itu udah ada persetujuan dari kami. Jadi kita udah jelasin dari iya, awal gitu. tapi ibunya masih komplain gitu. Nah Masih itu kekeh gitu. dari di luar dari tanggung jawab kami gitu. Masalah. Gitu ya. Cukup menarik nih dari Iya. Mbak Anis ya di bagian kecantikan, karena memang emak-emak semua pasti itu yang Iya, kalau kebanyakan bapak-bapak sih. mah jarang ya. Iya jarang. Biasanya Paling kalau bapak-bapak ngapain tuh kalau kalau bapak-bapak biasanya ya itulah entah dari kulit kebanyakan sih, entah bagian muka jarang. Biasanya tuh kulitnya gimana ya, kering kah? dari kaki atau ada eksim kayak gitu tuh, kayak apa sih namanya, noda-noda hitam di kaki tuh, yang hitam-hitam Yang di biasanya kuku yang itu. sampai kayak kapalan ya, Oh iya. apa yang hitam-hitam gitu loh. Nah itu, atau dari kerontokan rambut biasanya kalau bapak-bapak kebanyakan sih kayak gitu. Iya, siap-siap. Mm-mm. Nah, Mbak Anis, makasih banyak nih untuk penjelasan secara detailnya ya tentang administrasi di bagian kecantikan di Iya, salah satu betul. klinik. Mm-mm. Makasih banyak nih Mbak Anis ya. Mungkin Ya, untuk selanjutnya saya akan menggali lebih detail dari teman kita Mas Erik. Oke. Makasih ya Mbak Anis. Iya, sama-sama. Nah, jadi sekarang saya akan bertanya-tanya lebih detail ya kepada Mas Erik. Ya. Tadi itu Mas Erik bekerja sebagai apa tadi Mas? Jasa penyewaan armada, kontraktor. Penyewaan armada ya. Kontraktor, yes. Itu usaha sendiri atau Mas Erik sebagai karyawan? Awalnya punya orang tua saya. Berarti perusahaan keluarga. Ya, betul. Jadi dari keluarga saya, mungkin dari ayah ya. Dari ayah saya, mungkin karena ayah saya punya kesibukan yang lain. Mungkin saya sekarang sudah beranjak dewasa. Jadi Mas Erik udah dipercaya gitu ya? Dipercaya oleh orang tua saya sendiri seperti itu untuk dilanjutkan, dan orang tua saya mungkin beda profesi dengan profesi yang lain. Berarti Mas Erik ini bos lah ya bisa dibilangnya, punya beberapa karyawan juga pastinya ya.
punya ya, Ah. maksudnya ya kita biasa saja lah Oke, gitu. siap. Emang merendah banget nih Mas Erik ini. Soalnya masih muda lah. Saya. Justru itu masih muda, udah punya usaha. Ya tahu sendirilah, orang juga tahu di bidang armada konstruksi, armada alat berat itu. Iya. Ya, cuannya gede gitu kan. Cuannya gede, risikonya gede. Nah, Kayak gitu aja. ngomong resiko nih Mas Erik. Pertanyaannya mengenai resiko, apa sih resikonya yang dihadapi dalam usaha Mas Erik ini di bidang sewa alat berat? Kira-kira resiko yang Kalau bicara resiko, semuanya memiliki resiko, dalam bekerja dan usaha pun Iya, memiliki resiko ya. semua hal pasti ada resikonya. Mungkin karena dari saya itu jasa kontraktor ya, usaha alat berat, mungkin resikonya agak sedikit berat juga. Mungkin dari Sesuai dengan sama namanya betul, alat ya. berat. Apalagi saya semuda ini harus menanggung beban kayak dari Oh, karyawan, iya, benar. mungkin dari penyiapannya juga dari kerusakan, Kerusakan alat berat, ya, kerusakan armada, betul, mungkin dari pemeliharaan, betul, ya. mungkin dari lingkungan juga, mungkin dari penyewanya juga, saya harus tanggung jawab juga, Iya. seperti itu. Mungkin dari segi pemasaran juga kompetitor lah, Betul. ada saingan juga. Betul, ya. betul. Kalau Saingan dengan dalam- perusahaan betul, penyedia jasa betul, yang betul. sama gitu, Bersaing lah. bersaing. Bersaing. Nah, kira-kira risikonya apa nih? Mungkin yang dari ditimbulkan? alat beratnya, Alat yang, berat. yang pasti alat berat. Yang kedua mungkin dari cuaca, mungkin dari mungkin itu sih, sama yang dari penyewanya juga. Dari penyewa. Oh, Jadi iya, betul. mungkin kalau dari penyewa kesepakatan antara Kesepakatannya. Mas Erik dengan sang penyewa gitu ya. Betul. Mungkin dari Nah, situ. coba bisa dijelasin lebih detail nggak? Mungkin kalau dari alat berat. betul. Mungkin kalau dari segi alat beratnya ya Mas ya. Itu kita harus bisa sebelum, kalau Bapak bilang sedia payung sebelum hujan. Apa Mungkin. tuh? Nah, mungkin kalau ketika mobil alat-alat berat saya belum rusak, alangkah baiknya kita memiliki bengkel. Jadi udah persiapan gitu ya? Betul. Jadi kita sudah persiapan, mungkin dari segi bengkel kita Ada mekaniknya. Ya, ada mekanik. Jadi tidak mengulur-ulur waktu. Jadi saat alat berat itu digunakan oleh konsumen Betul. atau oleh penyewa Ya, dalam keadaan rusak, Kita- lagi dipakai langsung kita standby, kita langsung dibenerin langsung hari itu juga. benerin itu juga. Karena punya mekanik sendiri. Betul, ya. betul. Nah, untuk spare part sendiri nih, pasti setiap kerusakan ada pergantian atau Betul. perbaikan. Betul. Itu Mas Erik udah menyediakan spare part atau hari itu juga beli? Betul. Jadi kita misalkan dari keluhan mungkin dari supir ya, atau dari itunya sendiri, itu sudah Dari dikasih operator, tahu dari operator dari juga. operatornya, mungkin udah dikasih tahu mungkin rusaknya ini. Dari situ mekanik saya langsung mengabari saya bahwa rusaknya ini, lalu dia yang belanja dan sekaligus dia juga yang benerin, seperti itu. Gitu. Nah, ini kan resikonya ya. Nah, untuk meminimalisir risiko tersebut nih, dari alat berat tadi, untuk cuaca juga ya, tadi Betul, kan bilang ada cuaca juga mempengaruhi sekali. mempengaruhi ya. Iya. Karena mungkin kalau alat berat itu kalau hujan nggak bisa digunain. Betul. Jadi mungkin karena di tanah ya, basah, resikonya lebih tinggi. Mungkin kita takut ada angin juga, takut ada petir juga. Dari situ mungkin itu yang menghambat kerja proyek yang agak sedikit lamban tuh, seperti itu. Iya, cuaca juga ternyata. Cuaca Nah, sangat mempengaruhi. tadi kan saya bilang untuk meminimalisirnya nih. Kira-kira bagaimana nih Mas Erik menghadapi resiko-resiko tersebut dari alat berat yang rusak, pengaruh cuaca? Iya. Bagaimana nih cara meminimalisirnya? Jadi mengurangi dampak resiko tersebut. kita harus memiliki cadangan sih Mas. Cadangan alat berat. Iya, cadangan alat berat. Jadi kalau misalnya rusak alat berat tersebut berkali-kali, mungkin kita harus berpikir tidak boleh lama. Karena kita kan kalau dapat mungkin waktu waktu habis, mungkin karena waktu, mungkin kepercayaan. Jadi kepercayaan orang terhadap kita tuh sangat penting Mas. Iya, Betul. karena mungkin kan si penyewa juga ditarget ya. Iya, Waktu. betul. Mungkin sekian hari harus beres. Betul. Kalau alat beratnya ada kendala, Oke, kan ya. jadi menghambat. Betul, juga. betul. Jadi kalau misalnya rusaknya berat, itu bisa memakan waktu 1 hari atau 2 hari Mas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau kita lebih mengejar waktu, alangkah baiknya alat tersebut kita ganti. Iya, dengan cadangan. Dengan cadangan yang sudah
kita miliki lah, Ah, seperti itu. Nah, untuk minimalisir cuaca nih, kan cuaca mah kayaknya nggak bisa diminimalisir ya, karena kan itu kan udah bawaan dari alam gitu ya. Betul. Jadi kalau Coba masalah ada cuaca mungkin ada toleransi dari pihak Iya. yang Penyewa, ya. penyewanya terhadap kompensasi terhadap saya sendiri, seperti itu. Kirain Mas Heri tuh punya kayak Barara gitu kan, yang Barara, balik ya, jalan, iya, yang mangkok balik nggak? supaya nggak hujan gitu. Kalau itu saya enggak sih. Enggak ya? Kita namanya Masih- dari apa Tuhan lah, kita Nah, itu nggak udah bisa. hak alam lah. Betul, hak Hujan, alam. panas. Betul. Itu nggak resiko, bisa, nggak bisa itu. ngerubah itu ya. Betul, itu sebagian dari resiko dan ujian kita juga. Oh, siap. Angka. Cukup menarik nih. Terima kasih banyak ya Mas Erik Siap. sudah menjelaskan secara lebih detail risiko apa yang terjadi di perusahaan Mas Erik di bidang jasa Betul. penyewaan armada alat berat ya. Betul. Terima kasih Mas Erik ya Siap. sudah Siap. bisa menemani saya di video kali ini. Siap. Semoga Terima untuk kasih. nilainya juga kita bisa memuaskan ya. Amin. Nah guys, jadi tadi kita udah bicara secara lebih detail ya dengan Mas Farid, dengan Mas Erik dan juga Mbak Anis tentang resiko-resiko kerjaan mereka masing-masing. Cukup menarik ya. Yang pertama ada Mas Farid, itu kerja sebagai maintenance produksi, resikonya tadi udah dijelasin secara lebih detail, menarik juga. Ada Mbak Anis, tadi Mbak Anis sebagai administrasi klinik, itu maksudnya lebih ke emak-emak ya tadi ngobrolnya. Kalau untuk kecantikan, karena kan memang klinik kecantikanku yang konsumen yang datang tuh pasti ibu-ibu, jarang pasti bapak-bapak sih. Kalau nggak ibu-ibu ya remaja, muda-mudi lah, anak muda. Terus tadi juga ada Mas Erik yang terakhir tentang jasa konstruksi armada, itu juga cukup menarik ya, karena kan tadi bilang resikonya ada dari cuaca juga. Memang sih kalau dari cuaca itu kita nggak bisa memprediksi, karena itu kan udah hak alam lah, udah nggak bisa kita apa-apain kalau udah cuaca. Mungkin sekian ya untuk video tugas akhir semester ini. Saya Mustafa Kamal sebagai moderator, dan teman-teman saya tadi ada Mas Erik, Mas Farid, dan juga Mbak Anis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.